Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qail fi mahkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamat. Pemirsa, sahabat da'i dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang beriman, tak lepaslah kita untuk senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah. Ketika kalian bersyukur, maka Allah akan nambah. Allah tambah dan tambah lagi. Ketika kita kufur, tidak tahu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka ketahuilah azab Allah amatlah pedih. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan tata krama, etika, adabu, kesopanan, sehingga kita sampailah pada dimensi saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ketemu lagi dengan kami, bahwa di dalam momen bulan Ramadan ini hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini adalah bulan juga yang kita kenal, yang disebutkan dengan Syahrul Siyam, bulannya kita berpuasa. Karena pada bulan ini kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjalankan ibadah puasa yang kurang lebih selama sebulan lamanya, di mana pada bulan Ramadan ini menjadikan madrasah bagi kita, menjadikan pelatihan bagi kita, agar kita senantiasa mengekang, menawan hawa nafsu, menahan dari bercakap-cakap hal-hal yang tidak berbobot, menahan puasa mata, menahan puasa telinga. Dan kita bukan hanya berpuasa hanya pada tingkatan menahan lapar dan haus saja, tapi kita tingkatan yang kedua adalah as-saumul khusus. Puasa kita ini dibagi atas 3 tingkatan. Puasa yang pertama adalah as-saumul awam, puasanya orang awam. Kemudian yang kedua, as-saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Kemudian yang ketiga, as-saumul khusus, sal khusus. Sehingga 3 tingkatan puasa ini kita berada pada dimensi puasa urutan yang kedua tentunya. Bagi kita yang saat ini yang tidak hanya menahan puasa makan, menahan puasa minum, ditambah juga dengan puasanya mata. Kita membatasi pandangan-pandangan hal-hal yang tidak pantas, telinga-telinga yang mendengarkan hal-hal yang tidak berbobot, kemudian menyampaikan hal-hal perihal yang kadang mungkin menjelek-jelekkan orang lain pada bulan Ramadan. Nah itu kadang mereka orang-orang yang lain, kadang kita sendiri bahkan tidak tahu. Itu tidak membatalkan puasa, namun bisa menghapus pahala-pahala puasa Ramadan. Banyak mereka tahu bahwa mereka berpuasa, padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh melainkan lapar dan haus semata-mata. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atashu. Banyak mereka yang mereka tahu bahwa mereka berpuasa, padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Pemirsa, sahabat da'i dimanapun berada yang dimuliakan Allah, ketika kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, betapa ruginya kita. Nah sementara kita berpuasa pada bulan Ramadan ingin meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah tentu pada dimensi ini kadang sedikit saya memberi contoh. Ketika pagi hari kita selesai melaksanakan salat subuh, tentunya kita dicatat Allah pahala kita 100 misalkan. Setelah itu kita keluar mau pergi ke kantor, mata kita tidak kita tahan dalam pandangan-pandangan hal-hal yang kadang bisa merusak sedikit gangguan pemikiran hati kita, yang bahkan pandangan itu yang tidak pantas kita tonton, kita lihat pada bulan Ramadan, maka pahala dari 100 tadi berkurang menjadi 90. Kemudian tersisa 90 ini kita kembali bertemu dengan teman-teman kita mendengar celoteh-celoteh, cerita-cerita hal-hal yang menjelekkan orang satu, orang yang lain. Sehingga pada dimensi ini berkurang lagi pahala kita 10, tinggal 80. Semakin berkurang pahala kita. Akhirnya pada saat dimensi tertentu kita bertemu dengan teman kita di mana kita berada menjelek-jelekkan orang lain. Kita tidak menahan puasa mulut, telinga, mata,
Hanya kita berfokus pada puasa, menahan lapar dan haus saja. Kalau sudah demikian, maka tentunya kita akan sia-sia. Tidak ada yang kita peroleh ketika menjelang berbuka. Kita mengucapkan Subhanal Malikil Kudus, Subuhul Kudusun, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Menjelang berbuka, terus dia persiapan sebelum membacakan doa berbuka puasa. Dia yakin benar bahwa dia telah berpuasa. Padahal sesungguhnya pahalanya sudah nol. Tidak ada yang dia peroleh. Ketika dia berbuka, hanya mendapatkan lapar dan haus semata-mata. Inilah, dalam dimensi ini, kami terus mengingatkan kepada kita. Untuk mari kita senantiasa, tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Karena puasanya orang awam ini adalah puasa tahapan awal. Contoh sebagai anak-anak kita, yang kita latih mereka untuk mengenal bagaimana latihan di dalam berpuasa. Kita berikan mereka bagaimana metode-metode di dalam berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga kita, orang-orang dewasa sebagian besar pada umumnya, kita masuk tingkatan yang kedua, as-saumul khusus. Adalah inilah orang-orang khusus yang ditambah bukan lapar dan haus, tapi ditambah dengan puasa mata, telinga, dan mulut. Kemudian puasa yang ketiga adalah as-saumul khusus al-khusus. Puasanya mereka orang-orang, para ulama, para aulia, para habaib, yang tingkatan ini ditambah lagi. Bukan hanya puasa mata, puasa telinga, puasa mulut saja, puasa menahan lapar dan haus, tapi ditambah lagi dengan puasanya hati. Hati mereka tidak lagi berpikir tentang kehidupan dunia yang semerbak, gemerlap, dan lain-lain sebagainya. Mereka fokuskan untuk terus mengingat kepada Allah, melakukan banyak-banyak amalan-amalan yang tentu derajat ini adalah untuk mereka, para tingkatan yang sudah tinggi derajatnya, sehingga itulah mencapaikan mereka pada derajat yang as-saumul khusus, sal khusus. Pemirsa sahabat da'i dimanapun berada yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini ketika penyambutannya saja, ucapan itu berbeda. Kita tidak mengucapkan dia ahlan wa sahlan ya Ramadan, tidak, tapi kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban adalah konteks besar, bahwa marhaban dengan riang gembira kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Marhaban, tidak ada kekecewaan ketika tamu itu datang, dan bahkan kita merindukan, kita siap sedia untuk menyambutnya. Nah, mari kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini, karena penyambutan kita dengan lapang dada, terbukanya pemikiran kita, sehingga bulan Ramadan ketika bersama kita, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Demikianlah sekelumit singkat yang dapat kultum yang kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kami berpesan untuk insya Allah jaga kesehatan kita, berikan kekuatan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, agar kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan tetap sehat, dengan tetap kuat, dan tentu tidak mengabaikan momen Ramadan yang sangat istimewa. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua yang sudah mendengarkan ini, dan insya Allah menjadikan kita insan-insan hamba Allah yang senantiasa tahu bersyukur kepada Allah. Dan terutama pada bulan suci Ramadan ini, tingkatkan ibadah kita agar kita senantiasa mencapai derajat la'allakum tattaqun. Terima kasih banyak pula atas perhatiannya. Ketika ada yang benar, ambillah. Ketika ada yang salah, kami mohon maaf, karena manusia tidaklah luput dari salah dan khilaf. Terima kasih banyak. Salam santun selalu dari saya, Ustadz Ibtu Muhammad Akmal Fauzi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.